Ya penting pejabat untuk paham komunikasi penting. Kita semua butuh komunikasi. Nggak cuma pemerintah, tapi paling butuh komunikasi itu adalah pemerintah karena dia tanggung jawab kepada rakyatnya. Remember, Bagaimana komunikasi politik, bagaimana keriuhan di dunia politik di era sekarang misalnya yang memperkaya. Jadi buku ini bisa dibilang menggambarkan kondisi Indonesia dalam hal ini di bidang komunikasi yang paling terkini gitu loh. Kenapa Indonesia ini begitu rame? yang paling menyedihkan itu komunikasi hanya karena takut dimarahi bosnya kalau nggak komunikasi. Nah, ya penting pejabat untuk paham komunikasi penting. Komunikasi katanya banyak yang bertanya komunikasi sepenting apa sih? Dan gimana sih kualitas komunikasi? Teori dasar komunikasi. Saya bukan akademisi nanti salah. Sepemahaman saya komunikasi adalah menyampaikan informasi. Tapi banyak formnya itu. The highest form of communication. Dia sadar bahwa dia berkomunikasi tidak hanya pada orang yang mendengarkan, tapi juga komunikasi kepada masa depan. Komunikasi yang baik untuk masa depan bisa menjadi bagian dari sejarah yang ditulis. Nah, tapi kalau kita ngelihat tingkatnya ya komunikasi untuk masa depan, ada komunikasi untuk jauh yang nanti sebagai sejarah, ada bentuk komunikasi yang didengarkan untuk publik, misalnya kalau dari pemerintah ya, atau untuk lawan bicara. Yang paling yang paling menyedihkan itu komunikasi hanya karena takut dimarahi bosnya kalau nggak komunikasi. Nah itu kan komunikasi untuk menghilangkan kewajiban. Nah itu mungkin ada orang-orang kayak gitu, posisinya kayak gitu, tapi paling nggak ayo di-upgrade ilmunya. Paling nggak komunikasi itu perlu untuk menyampaikan sesuatu tidak hanya hari ini, tapi juga untuk masa depan, bagian dari sejarah. Kalau proyeksi komunikasi adalah menjadi bagian dari sejarah, itu akan sangat menarik. Karena kemudian sejarah kita tidak dibentuk oleh pemenangnya, tapi sejarah kita dibentuk oleh genuine communication. Nah, Riariu ini perlu dibaca untuk melihat perspektif dari Hendro Satrio, untuk melihat komunikasi itu seperti apa. Dan perlu dipelajari juga karena dia memang beliau dia nggak sopan ya, karena beliau memang konsen dan banyak berkecimpung di dunia komunikasi, sangat tidak buruk untuk belajar dari beliau. Dan beliau menuliskan apa yang ingin dia sampaikan ilmunya pada buku tersebut. Monggo dibaca, lihat perspektifnya, dan coba dinilai juga cara dia komunikasi menyampaikan idenya gimana. Apakah dia menyampaikan data, apakah dia menyampaikan perspektif, apakah dia membangun narasi di kepalamu, apakah dia juga justru membukakan ilmu yang bisa kau tempuh untuk bisa berkomunikasi lebih baik di masa depan. Kita semua butuh komunikasi. Nggak cuma pemerintah, tapi paling butuh komunikasi itu adalah pemerintah karena dia tanggung jawab kepada rakyatnya. Remember, dari semua makhluk di muka bumi, superpower dari human being, manusia, adalah kemampuan untuk komunikasi dengan bahasa. Manusia yang tidak mengasah superpowernya jadi les manusia, kayaknya kok nggak asik. Ayo asah superpowernya, baca bukunya, lihat bukunya Hensa, komunikasikan kepada dia pendapatmu tentang buku tersebut. Apakah cukup komunikatif? Apakah perlu di feedback dengan pujian, cercaan, hinaan, atau justru Anda bisa menambah lagi dalam dunia komunikasi apa yang perlu dilengkapi dari negara Indonesia akan menjadi superpower. Belajar komunikasi dulu sebelum mimpi menjadi superpower. Terima kasih. Monggo dilihat, dibaca bukunya, dan diambil ilmunya. Saya senang karena saya diingatkan kembali dengan bagaimana memadukan antara teori dengan fakta misalnya. Itu betul-betul mengajak saya untuk ayo belajar lagi. Itu satu. Yang kedua,
buku ini mengajak kita bahwa komunikasi itu nggak usah baperan. Komunikasi itu nggak usah baperan. Komunikasi itu bagaimana kita membangun nalar, membangun narasi, dan siap dipatahkan juga oleh orang lain, dan itu biasa-biasa saja. Kemudian di era media sosial, buku ini ngajarin kita untuk jangan cuma mendengar suara yang viral, tapi juga mau mendengar suara yang diam. Suara yang tidak viral, tapi sebenarnya kadang-kadang jauh lebih esensial daripada suara yang viral yang hanya muncul untuk meriuhkan, meramaikan situasi saja. Nah, itu yang harus yang membuat saya mencoba mendalami buku ini dan mencoba melihat dari perspektif yang iya ya, buku itu harus selalu mengingatkan, harus selalu mengulik batin kita untuk belajar kembali. Itu yang saya dapat dari buku Ria Ryu Komunikasi ini, dan sama dengan buku-buku komunikasi lainnya, eh, teorinya mungkin sama, tapi dia mampu menangkap fenomena teraktual dari eh, komunikasi hari ini. Bagaimana komunikasi politik, bagaimana keriuhan di dunia politik di era sekarang misalnya yang memperkaya data-data kita tentang bentuk-bentuk dan pola-pola komunikasi di era-era sebelumnya. Itu yang menarik. Apakah perlu Pak para pejabat itu untuk belajar komunikasi Pak? Beliau kan statement mereka kan kebanyakan blunder gitu. Justru itu yang saya bilang bahwa buku ini menjadi penting buat mereka karena mengajak kita untuk mau untuk tidak responsif dalam setiap berkomunikasi, tapi ada ruang untuk ragu, tapi juga ada ruang untuk hening, untuk berpikir dalam dulu sebelum berkomunikasi. Supaya tidak ada proses-proses, problem-problem seperti pernyataan-pernyataan yang blunder. Karena menurut saya banyak pernyataan blunder itu karena tidak mau belajar lagi satu, dan yang kedua terlalu responsif, terlalu reaktif. Seolah-olah semua pertanyaan itu harus dijawab sekejap. Padahal kan ruang-ruang komunikasi salah satunya adalah hening sejenak, berpikir dulu. Mungkin jadi terlalu literasi tingkat tinggi hening itu. Padahal dalam komunikasi itu penting. Ria Ryu Komunikasi. Ini bikinan sahabat saya sejak kuliah S1 ya, Henry Satrio. Kami berteman sudah lebih dari 30 tahun. Dan saya kira ini adalah sumbangsih Henry ya sebagai akademisi, sebagai pengamat politik dan juga komunikasi di Indonesia. Jadi buku ini bisa dibilang menggambarkan kondisi Indonesia dalam hal ini di bidang komunikasi yang paling terkini gitu loh. Kenapa Indonesia ini begitu rame, begitu meriah dalam tanda kutip komunikasinya gitu, sehingga yang ditakutkan adalah karena keriuh rendahan ini menjadi kontraproduktif buat Indonesia sendiri gitu loh. Karena seperti ada yang tidak klop, nggak sinkron ya, komunikasi antara horizontal maupun vertikal. Horizontal antara sesama penyelenggara pemerintahan ataupun vertikal antara pemerintah dan rakyat gitu loh. Nah, buku ini dengan lugas, menarik, ringan, tapi berisi menjelaskan kenapa di Indonesia terjadi riah riuh komunikasi. Buku yang sangat menyenangkan untuk dibaca. Saya kira buku ini bukan hanya buat Gen Z ya, buat semua juga menarik ya, semua generasi dan semua yang ingin belajar komunikasi, semua yang ingin tahu apa yang terjadi dari sisi komunikasinya. Karena kan di buku ini kan bukan hanya ada fenomenanya, tapi juga dibahas dengan teori-teorinya. Saya kira ini bisa menjadi salah satu buku rujukan di sekolah-sekolah atau di kampus yang mengajarkan komunikasi. Keren ini. Ya, dengan adanya buku Ria Ryu ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan literasi bagaimana kita menyikapi permasalahan komunikasi ya di Indonesia khususnya. Karena Indonesia ini terus terang aja negara yang belum komunikatif ya. Jadi masih ada permasalahan komunikasi antara penguasa, masyarakat, ya, pengambil keputusan. Nah, sehingga banyak terjadi miskomunikasi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya buku Ria Ryu Komunikasi ini bisa menjadi alternatif pemikiran dalam pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun permasalahan komunikasi di Indonesia ini tidak bisa diabaikan, ya, harus dicari solusinya.
sehingga akhirnya terjadi komunikasi yang efektif ya antara pemegang keputusan sama masyarakat. Ya, seperti itu.